Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita, jiwa kita. Kita masuk dalam saat teduh. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di setiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang. Mari saya jemput untuk bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami memasuki di bulan yang baru, di minggu yang baru. Penyertaan-Mu sungguh luar biasa bagi kami. Sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Yang siap memuji Tuhan, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus Allah kita. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Sebelum kita memuji Tuhan, saya ingin bertanya, adakah dari Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI Sutomo Tower? Kalau ada, lambaikan tangannya.
Haleluya, kita semua adalah jemaat yang setia, amin. Minggu depan kasih tahu samping kanan kiri bawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan, amin. Siap bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Kita tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersuka cita buat pagi hari ini ya Tuhan, karena Engkau sungguh baik dan teramat baik. Mari kita pelajari lagu ini bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Katakan, pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, amin. Hidup bersamamu, ikut kehendak-Mu. Mari berjalan, ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Mari kasih tahu samping kanan kirimu, katakan, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Mari menari, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Bersama-sama, pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu, amin, tercurah bagiku. Hidup bersamamu, hidup bersamamu, ikut kehendak-Mu, ikut kehendak-Mu. Mari berjalan, ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Mari angkat tangannya bersama-sama dengan saya, katakan, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Come on, jemaat Sutomo Tower, katakan, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Mari menari, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh, 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 oh. Bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Mari menari, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, mari jemaat Sutomo Tower sendiri katakan, bersuka Yesus Kau kekuatanku, amin. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh, 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 oh. Bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, Kaulah sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Yesus
sukacitaku. Yang bersukacita berikan tepuk tangan. Sorak-sorai hanya bagi Yesus. Sorakan haleluya. Seberapa banyak yang percaya bahwa Tuhan Yesus kita sungguh baik? Lambaikan tangannya. Mari jemaat Sutomo Tower katakan, bukti karyamu nyata. Dari hari ke hari, besar cintamu nyata, besar cintamu nyata. Dari generasi ke generasi. Mari angkat tangannya bersama-sama dengan saya. Come on. Kau angkat sakitku. Amin. Kau angkat beban hidupku. Tuhan sungguh baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Mari jemaat Sutomo sendiri katakan, come on. Bukti karyamu nyata. Dari hari ke hari, Besar cintamu nyata Tuhan, besar cintamu nyata. Katakan dari generasi ke generasi. Mari yang kau sakit angkat tangannya bersama-sama. Ke depan. Kau angkat sakitku. Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Katakan Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Come on, nyanyikan. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat. Sebentar saudara, coba cari tisu ataupun kertas di samping kanan kirimu. Kita lambaikan bersama-sama, amin. Ready? Yo jemaat Tuhan, anak-anak muda. 1, 2, katakan come on. Tuhan angkat panci-pancinya. Sungguh baik, come on. Sangat baik, teramat baik. Yes. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat. Jemaat Tuhan sendiri lagi ya. Jemaat Tuhan sendiri sekali lagi. Come on, satu suara. Tuhan Come on, satukan suaramu. Yes. Sangat baik, teramat baik. Jemaat Sutomo Tower katakan, Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat. Tuhan Yesus sungguh baik. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Yang bersuka cita
untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus kita sungguh baik, amin. Kita siapkan hati kita masuk dalam penyembahan. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta Kaulah segala, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita berikan tepuk tangan hanya bagi Tuhan Yesus. Mari dari awal katakan, Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari segalanya, dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih-Mu setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, Kau tunjukkan kasih setia.
sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih-Mu Tuhan, setiamu Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih-Mu Tuhan, setiamu Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari dengan satu suara katakan, Kau tunjukkan kasih. Setiamu Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia Tuhan, Kau setia. Haleluya, haleluya. Bersama dengan hamba-hamba-Mu dan umat-umat-Mu pagi hari ini Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, kami meninggikan nama-Mu. Haleluya. Kau setia Tuhan, Kau setia. Haleluya.
minggu yang pertama di bulan ini. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau Tuhan dan Raja kami. Sebab namamu yang kudus, namamu yang mulia. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Mari kita ulang dari awal bersama-sama. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kami rindukan, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Deeper in love with you, deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love, deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love, deeper in love with you, deeper in love with you, deeper in love. In love, deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Mari saya jemput untuk bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, deeper in love with
Sorai kemuliaan bagi Raja di atas segala raja, bagi Allah yang hidup, Yesus Tuhan. Kaulah yang terima pujian, Kaulah yang dimuliakan, Kaulah yang diagungkan, ditinggikan, dimuliakan, Raja di atas segala raja. Angkat suaramu, pujilah Dia Raja kita. Angkat suaramu, tinggikan Dia Allah yang hidup, Dia yang bertata di atas puji-pujian umatnya. Haleluya, haleluya. Oh, rapataka namasi kita bataka nama lamaya ralamasi. Hati kami limpah dengan syukur padamu, sebab Tuhan Kau berikan kami kekuatan yang baru, Kau berikan kami napas hidup, hanya untuk memuliakan nama-Mu. Firman-Mu yang berkata, ya Tuhan, setiap kami adalah milik-Mu. Engkau telah membeli kami dengan harga yang lunas dibayar. Dan sekarang Tuhan, Engkau berkata, Engkau hadir di tengah-tengah kami di dalam bait-Mu. Tubuh kami saat ini, kami bersama-sama kami mengerti bahwa tubuh kami adalah milik Kristus, dan kami akan pakai untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Oh, rapataka nama lama. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, Engkau teduhkan jiwa kami ya Bapa di dalam hadirat-Mu. Terima kasih ya Roh Kudus. Silakan duduk Bapak Ibu. Urya pataka damalabaya ramasana. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Amin ya Tuhan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari sekali lagi kita katakan, pujian dan syukurku, ini setiap kami ya Tuhan. Kami mau membawa korban syukur kami di atas mezbah-Mu yang kudus. Oh, rapataka naparalamasana. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari katakan kepada Tuhan,
kasih ya Tuhan. Engkau mengingatkan kami kembali kalau hidup kami ini adalah milik-Mu Tuhan. Engkau yang telah membentuknya. Hidup kami adalah buatan tangan-Mu sendiri ya Tuhan. Dan Engkau Tuhan merancangkan sejak sebelumnya. Engkau berkata untuk kami memuliakan Engkau dengan perbuatan-perbuatan baik yang Engkau taruh di dalam hati kami. Saat ini Tuhan, kami sepakat bersama-sama membawa korban syukur kami, persembahan kami di atas mezbah-Mu. Karena kami percaya janji-Mu yang berkata Engkau hadir di tengah kami dan Engkau akan membakar semua setiap korban persembahan kami. Kami akan melihat mujizat Allah, kami akan melihat kesembuhan, kami akan melihat pemulihan terjadi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami siapkan Tuhan menjadi tempat yang baik untuk benih yang baik bertumbuh, berbuah, berakar. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita yang siap, kita berkata amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Shalom Bapak Ibu. Saya perkenalkan diri saya, nama saya Julius, marga saya Sinaga. Istri saya masih satu, tetap satu maksud saya. Anak saya 2, Tuhan karuniakan kepada kami 2 orang, laki-laki dan perempuan. Istri saya buru marbun, pos-pos. Nah saudara, saya dipercayakan Tuhan melayani, menggembalakan di Tanjung Balai, di terminal, ya terminal terpadu Tanjung Balai. Masuk kota Tanjung Balai, ada gedung yang kami sewa 3 ruko. Dan itu sangat murah sekali saudara. Dibandingkan dengan Anda di sini, kami 2 tahun cuma 15 juta saudara. Anda 2 tahun berapa? Tapi saudara, semuanya itu Tuhan tahu. Setiap kapasitas-kapasitas yang Tuhan sudah percayakan bagi kita. Amin. Jadi kita tidak perlu takut kepada Tuhan. Kita tidak perlu ragu waktu kita berharap kepada Tuhan. Di mana nama Tuhan ditinggikan, Tuhan pasti hadir. Nah, baik Bapak Ibu, tema kita pada bulan Juli ini ya adalah koneksi ilahi melalui mezbah. Apa? Koneksi ilahi melalui mezbah. Kenapa perlu ada mezbah? Apakah kata mezbah ini asing bagi pendengaran kita? Tidak ya, ini sudah biasa kita dengar. Dan kita tahu bahwa mezbah itu adalah tempat, wadah. Untuk apa? Untuk meletakkan apa yang akan kita persembahkan, apa yang akan kita korbankan kepada Tuhan. Dan mezbah itu adalah perintah Tuhan yang harus dibuat. Mengapa? Karena doa tanpa mezbah itu adalah doa yang ya hanya biasa-biasa saja saudara ngomong kepada Tuhan. Tapi pada waktu mezbah, tempat di mana kita menaruh apa yang menjadi permohonan-permohonan doa kita di mezbahnya Allah, maka saudara, doa yang kita naikkan itu bukan lagi doa-doa yang biasa-biasa, tetapi doa di mana Tuhan memberkatinya, di mana kita menyampaikan apa yang menjadi doa-doa kita itu seturut dengan apa yang Tuhan mau. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, banyak orang tidak memahami, banyak orang tidak mengerti. Lah kalau kita berdoa ya udah, berdoa biasa sajalah. Bahkan juga kalau di kumpulan-kumpulan marga, saya kadang-kadang sedih. Apalagi kalau melihat orang-orang Kristen, waktu ditunjuk berdoa, dia sama istrinya kan datang, kau lama. Jadi
setiap ada pertemuan, bukan cuma satu dua, hampir rata-rata seperti itu. Itu di kota kami ya, di Tanjung Balai. Gak tahu apa di Medan seperti ini ya saudara. Ya. Jadi kalau berdua, makanya kalau gereja itu kebanyakan perempuan, yang laki-lakinya pada kemana nih? Apa mereka bekerja atau mereka tengkurap? Ya. Saudara, padahal laki-laki sebagai seorang imam di tengah keluarga. Dan lewat imamlah, lewat pemimpinlah Tuhan memberkati keluarganya. Jadi kalau seorang imam tidak menjadi takut akan Tuhan, bagaimana dengan doa-doanya? Nah, Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, maka kalau kita melihat apa yang menjadi ayat penuntun di dalam tema kita, dikatakan di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-24. Tuhan berfirman kepada umatnya melalui hambanya Musa, "Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu. Pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau." Nah saudara, tema gereja kita di bulan Juli ini yang menjadi tuntunan bagi setiap kita jemaat Tuhan, yang berbicara bahwa koneksi ilahi, kita terhubung dengan Tuhan. Kita terhubung melalui doa-doa kita, yaitu pada waktu kita membangun mezbah. Jadi mezbah adalah berbicara daripada tempat di mana kita sedang menjalin hubungan kepada Allah. Sedang meminta Allah untuk hadir waktu saat kita membawa korban. Karena Tuhan tadi katakan apa? Maka Tuhan menjawab dia dengan menurunkan, saya baca, pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang dan memberkati engkau. Jadi Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, ya, mezbah bukanlah sesuatu ya yang baru kita dengar. Ya, saudara setuju ya? Kita sudah sering mendengar kata mezbah. Maka dalam Alkitab mezbah adalah, atau mitzbah dalam bahasa Ibraninya disebut juga sebagai altar, adalah tempat khusus yang didirikan untuk mempersembahkan korban syukur kita, doa kita, bahkan dikatakan tempat kita untuk menjalin persekutuan dengan Allah atau meeting point, perjumpaan dengan Allah. Jadi di mezbah Allah hadir, dan di mezbah lah kita mengalami perjumpaan dengan Allah. Mungkin saudara bingung, apa saya bisa melihat Allah? Kok ada kata perjumpaan dengan Allah? Ada yang melihat Allah? Ada yang sudah melihat Allah? Tidak ada ya. Tapi kita percaya bahwa Allah yang berjanji, Allah yang berkata, Dia ada dan Dia hadir di tengah-tengah umatnya yang memanggil namanya. Amin. Yang menyebut namanya. Sehingga saudara, ya, di dalam perjanjian lama, mezbah secara harfiah itu adalah tempat penyembelihan atau tempat untuk mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan, yaitu bisa berupa binatang atau juga bisa berupa saudara hasil daripada bumi yang ditentukan oleh Tuhan untuk dipersembahkan melalui imam di atas mezbah. Itulah pada waktu perjanjian lama, di mana saudara pada waktu kita ingin mempersembahkan korban bakaran atau korban keselamatan kita,
korban pengampunan dosa kita, maka itu kita lakukan dalam 1 kali setahun kepada imam. Dan kemudian persembahan kita itu disembelih dan darahnya dipercikkan. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jika kita mengacu, jika kita melihat kepada zaman daripada Habil dan Elia. Habil tahu ya? Habil anak siapa? Oh, anak Adam. Anak Adam ya, Bu? Bukan anak Pak Jarod, anak Adam. Ya, anak Adam dan Hawa harus lengkap. Karena bagaimana Adam bisa melahirkan kalau nggak ada istrinya kan? Nah, saudara yang kasih, persembahan yang dibawa ke mezbah haruslah persembahan yang baik, yang benar, tidak bercacat. Dan persembahan yang dibawa haruslah dengan memberikannya dengan hati yang tulus, yang benar-benar tulus, yang benar-benar ikhlas, yang benar-benar mentaati apa yang Tuhan inginkan. Jadi bukan persembahan yang biasa-biasa atau sembarangan, yang penting ada. Tidak. Mengapa saudara kita harus mempersembahkan yang terbaik, yang benar-benar baik kepada Allah? Karena kita sedang mempersembahkannya kepada Raja di atas segala raja. Allah yang menjadikan langit dan bumi. Dan itu tidak bisa disebandingkan, disejajarkan dengan kekayaanmu, dengan hartamu, dengan pangkatmu. Tidak, saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, ini yang Tuhan mau. Kenapa persembahan itu harus yang benar-benar yang terbaik, yang dipersembahkan dengan hati yang tulus? Karena hal ini kita sedang mengundang campur tangan Allah secara nyata akan hadir di mezbah, tempat di mana kita menaruh korban persembahan kita. Maka Bapak Ibu, kehadiran Allah di mezbah itu bergantung daripada kemurnian hatimu, ketulusan hatimu. Amin. Mungkin kita berkata, emang ada orang yang kudus, Pak, di dunia ini? Tidak ada. Tidak ada yang sempurna. Karena hanya Allah yang sempurna. Dulu Tuhan sudah membentuk manusia itu sama seperti Dia. Tuhan ingin kesempurnaannya itu ada pada Adam dan Hawa. Pada waktu mereka diberikan kehendak bebas, free will. Nah saudara, mereka menyalahgunakan kehendak bebas itu. Kenapa Allah memberikan kehendak bebas kepada manusia? Karena kita ini bukan buatan, gampangan. Kita ini adalah orang-orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang membentuk, Tuhan sendiri yang menjadikannya. Di tempat yang gelap kita dibentuk. Tulang-tulang kita dibentuk di dalam rahim. Nah saudara, Tuhan memberikan kehidupan. Jadi saudara, ada zoe, ada hidup yang dari Allah, hidup yang berasal dari surga. Itulah yang ada daripada setiap kita. Amin. Maka kita bukan orang-orang sembarangan. Kita ini orang-orang yang luar biasa. Tapi kadang-kala saudara, pada waktu kita tidak memiliki apa-apa, nah kita sering minder. Inilah kesalahan kita. Ingat, Tuhan tidak bisa disebandingkan dengan harta, dengan kekayaan. Gak bisa disebandingkan. Gak bisa disejajarkan. Waktu Tuhan ada di tengah-tengah, di dalam hati kita. Bagi Tuhan, kita sangat berharga. Amin. Kita sangat berharga. Dulu saya tidak mengerti tentang hal ini. Karena dulu saya jahat. Saya suka
makan obat-obat terlarang. Dulu pada tahun 87, 88 saya suka mengkonsumsi yang namanya dulu ganja, kurtak-kurtak, dan minum-minuman keras. Sampai akhirnya karena saya setiap pagi, setiap malam sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi minum. Dan saudara, kalau orang-orang biasanya kalau minum-minum gitu ya, nah kalau kami di Jawa itu, apalagi saya gabung dengan orang-orang Toraja, orang-orang Manado, kami nggak pernah makan yang namanya ya kalau orang-orang minum bisa ini dengan ada tambul katanya gitu ya. Tapi yang kami lalap sudah tahu itu rukam, itu belimbing, yang asam-asam. Nanti habis sudah berapa botol sampai pagi. Sehingga saudara, kalau saya hadir di gang itu, ibu-ibu gak suka sama saya. Ada satu nenek yang tak suka sama saya. Kalau saya sudah datang dengan pakaian rapi, saya suka pakai celana putih, kaos putih, sepatu putih, saudara. Padahal ini sedang menunjukkan supaya saya itu orang yang hebat gitulah kan. Padahal kosong, padahal bokeh. Jadi waktu saya datang, lalu dia langsung berdiri. Hei, Batak gila, jangan kau datang kemari, katanya. Loh, kok jadi semua orang Batak dibilang gila kan gitu kan. Yang gila itu kan cuma saya kan. Kok jadi kena semua orang Batak, saya pikir. Aduh, tapi ya udahlah. Ibu ini karena dia terganggu waktu dia istirahat. Yang namanya orang tua ya kan, mendengar kita jengkreng. Tapi ternyata saudara ada yang suka. Karena mereka bilang, suaramu bagus ya. Tapi ada lagi, suaramu bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau kamu jangan ribut di situ. Saudara, akhirnya apa saudara? Akhirnya karena saya sering minum-minuman, saya ini. Sampai saya blooding. Keluar darah. Waktu saya buang air besar setiap pagi. Lalu saya ada kebetulan paman yang bisa pijit akupunktur ya. Nah, dia pijit, terus dia bilang, ini khusus kamu itu sudah tipis. Saya yakin kalau kamu dalam 1 minggu ini terus mengkonsumsi minuman ini, maka kamu akan tinggalkan Warakas ini. Kemana? Ya di bawah tanah katanya. Waduh, saya mikir juga, takut juga ya. Waktu itu usia saya 22 tahun. Wah, kalau saya mati dalam usia muda ini, apa kata orang di Medan? Saya di Medan di Jalan Dorowati, saudara tahu Dorowati ya? Ngalingko, Indosat. Kami dulu di situ. Kalau saya pulang dan hidup saya itu tidak ada apa-apanya, pulang datang membawa mayat gitu kan. Saya bilang, saya nggak mau mati, saya stop dulu lah. Lalu dia kasih solusi, gini aja, kalau kamu mau minum, minumlah sloki, sedikit-sedikit untuk menghangatkan badanmu, perutmu. Saya dengarkan dia. Saudara mulai sembuh. Sampai satu waktu, ya, saya belum ibadah. Malah orang yang ibadah waktu saya nyanyi, kami mau nyanyi di gang itu, saya lempar, bener. Saya lempar itu esengnya. Ya marah lah, makanya si nenek yang punya rumah ini kan di situ, orang itu ada ibadah dari GPDI. Saya lempar. Batak gila itu. Ribut kali itu, lempar lagi. Jadi ya sudah. Akhirnya saya ketangkap sama mereka. Ibadah sama mereka jadinya. Rupanya mereka waktu saya lempar doa terus. Tuhan yang lempar itu tangkap itu Tuhan. Bukan dia bilang gini, Tuhan panggil polisi Tuhan supaya ditangkap itu anak itu. Tapi justru Tuhan tangkap anak itu. Sehingga saudara sampai akhirnya saya suka melayani. Saya suka menyapu gereja. Dan saya suka akhirnya apa? Menjemput anak-anak sekolah minggu. Walaupun ada sentilan, kok preman bisa jemput anak-anak sekolah minggu ya kan gitu katanya.
Saya nggak peduli. Saya jalan terus, saya jemput anak-anak. Terus banyak orang yang mau dibaptis. Lalu saya bilang, tante, aku aja yang siapkan air baptisan. Ada kolam baptisan 1x2, itu 1,5 meter kali 2. Saya isi. Saudara, bukan diisi ambil air. Dulu nggak ada PDAM, nggak ada. Tahun 80, tahun 87, 88, 89 nggak ada di Tanjung Priok. Yang ada sumur bor. Maka tempatnya ada 300-200 meter. Ya harus saya pikul. Saya pikul terus, saya isi ke dalam bak. Setiap ada orang baptisan, saya isi airnya. Tapi saya nggak mau dibaptis. Saya nggak mau dibaptis. Saya merasa belum layak. Saya masih jahat. Sekalipun saya udah masuk ke gereja, saya juga masih jahat juga. Masih setengahnya pun nggak ada. Ya, masih sedikit aja. Saya mulai diajak main gitar. Yang paling ininya lagi, saudara, waktu saya belum bertobat, saya diajak ini ada orang Toraja. Pak, Bapak, Le katanya. Aku dengar suara Le itu, waduh, mantap sekali ya. Le, inilah nyanyi di gereja kami, kesaksian pujian. Aduh, jangan. Gerejamu nanti itu goncang, saya bilang. Mana ada kayak gitu, itu kan apanya itu, Le katanya. Jadi maksudmu bagaimana? Nanti sebelum firman kamu nyanyi dulu. Aku nggak biasa, aku bisa jatuh nanti pingsan di depan itu, saya bilang. Tapi kalau kamu mau, saya buat kesepakatan dengan dia. Kamu beli aja 1 botol saya ke Johnny Walker. Masih pagi, sudah jam 10. Jam 9 beli saya Johnny Walker 1 botol dan beli saya 2 bungkus rokok. Udah sebelum saya tampil, saya minum dulu, saya habisin dulu 1 botol Johnny Walker itu. Mereka merah, wajah sudah merah kan gitu kan. Udah datang. Ini yang saya persembahkan kepada Tuhan. Saya nggak ngerti itu mezbah, maka saya tanya tadi, Bapak Ibu ngerti nggak mezbah? Udah ngerti ya? Tempat di mana kita meletakkan, menaruh korban persembahan kita kepada Tuhan, doa-doa kita, pujian kita, karena kita tahu Tuhan akan hadir di mezbah untuk membakarnya kan. Saya nggak ngerti, saya nggak tahu akan hal itu. Maka ya saya mabuk, saya ini aja, saya minum aja. Selesai saya nyanyi, aku pulang ya. Pulang, itu aja pulang saudara, nggak ada apa-apanya. Ya udah pulang selesai. Yang penting saya sudah masuk 1 botol, saya pikir kan, udah tenang. Udah, terus begitu. Terus saya bilang, udahlah nggak usah lagi, ini bahaya ini. Dan mereka juga nggak mau lagi mengundang saya, karena udah ada yang mencium itu bau minuman itu, masa nyanyi bau minuman, kita mendatangkan seperti itu. Nah, saudara, setelah saya mengalami Tuhan lewat kesaksian-kesaksian daripada hamba-hamba Tuhan, maka akhirnya saya mengambil satu keputusan. Setelah saya hampir tidak mati, hampir mati, waktu saya di Metro Pasar Baru, kami menguasai lahan percaloan dan mengusir ya preman-preman yang ada, menggantikannya selama 5 bulan. Tapi ternyata mereka mengumpulkan kekuatan dan kembali menyerang kami. Dan saat itu saya jatuh dan saya hampir mati. Mereka bawa golok, mereka bawa parang panjang, bawa kelewang, mereka bawa kayu besar, bawa batu. Mereka kejar saya, tempat itu sunyi. Tapi saudara, anehnya waktu saya jatuh karena ketonjok sekali, mereka enggak bunuh saya, mereka enggak timbuk saya, mereka enggak ini dengan, padahal mereka bawa. Untuk apa mereka hanya kalau menakut-nakutin? Kan percuma kan? Ya bukannya ada orang, ya matiin aja kan gitu. Tapi pada waktu saya jatuh, saya hanya ngomong, tolong Tuhan. Waktu itu Tuhan tolong saya. Orang yang mengejar saya itu, semua lari saudara. Saya bingung, saya pandang, kok nggak ada orang, nggak ada yang datang. Muncul seorang teman saya yang kecil, gak mungkin gara-gara ini mereka lari, saya pikirkan. Lalu saya merenungkan di rumah,
Apa ya Tuhan yang Tuhan mau? Nah saudara, kemudian saya beberapa hari kemudian saya ambil keputusan untuk menanyakan Tuhan. Tuhan, aku tahu kau ada. Dan engkau tahu aku sudah hancur, sudah rusak. Tapi kalau kamu mau terima aku, kalau kamu mau merenovasi semuanya, aku siap. Saudara, saya ambil puasa, saya doa. Saya puasa dari malam hingga kepada sore. Lalu saya katakan kepada Tuhan, saya ngobrol dengan Tuhan. Saya anggap Tuhan itu ada dekat saya. Dan saya buka mata. Sambil saya menangis, air mata saya terus mengalir. Kalau kau memang mau aku Tuhan, aku sudah hancur, tapi kau jangan menyesal. Aku sudah hancur, sudah rusak ini semua. Tapi kalau Tuhan mau memulihkan aku dan memakai aku menjadi alat, aku mau. Tapi sebelum aku melayani engkau, berikan dulu pekerjaan. Kalau engkau berikan aku pekerjaan, aku janji Tuhan, gajiku yang pertama sekali, semua akan kuberikan sama kau. Ini kan gila-gilaan, kalau diberikan semua makannya apa lagi ya kan. Tapi itulah kepolosan, ketulusan saya. Gajiku kuberikan semua sama Tuhan. Aku janji. Kalau aku nanti masuk bekerja, karirku pada waktu aku naik, ku tinggalkan. Aku melayani engkau. Kenapa Tuhan? Kalau orang yang melayanimu itu pengangguran, begini-begini, minta dikasihani. Yang malu bukan saya, kamu salah pilih. Saya ngomong kepada Tuhan, tapi kalau mau saya siap. Selesai saya doa puasa, saya tinggal di rumah orang Timor. Lalu waktu dia pulang, dia bekerja di Sabandar, dan dia katakan, nak mari dulu, besok ada di kapal tempat saya bekerja ada satu kapal ABK, satu ABK-nya butuh ABK kapal itu. Dia berangkat ke Kalimantan. Oh ya Om, aku baru habis puasa, aku mau ke gereja dulu, mana tahu ada yang bisa aku kerjakan dulu. Nanti kita ngobrol lagi Om ya. Oke katanya. Sabar pula dia menunggu. Udah saya yang mau dikasih kerja, saya pula yang minta supaya dia nunggu saya pulang dari gereja. Saya ke gereja. Rupanya saudara, saya sudah ditunggu oleh ibu gembala saya. Mari nak, ada apa tante? Apa yang bisa saya bantu? Bulan depan kamu berangkat ke Singapura. Karena kapal Om itu butuh satu ABK. Ada yang off. Jadi kamu yang masuk bulan depan. Saudara, waktu saya dengar itu, saya menangis sukacita, tapi saya nggak tunjukkan. Saya nggak katakan, saya habis puasa. Tapi saya katakan, Tuhan kau ada Tuhan. Kau mengasihiku Tuhan. Kau mengasihiku. Aku janji, kalau aku langgar Tuhan, bunuh aku Tuhan. Kalau engkau tidak bunuh aku akan jadi pecundang. Aku akan banyak membuat orang menjadi tidak baik. Saya janji seperti itu pada Tuhan. Saudara, saya masuk bekerja, saya pilih akhirnya ke Singapura. Saya bekerja di kapal barang. Namun saudara, setelah saya menerima gaji, saya menepati janji saya. Tuhan, ini gaji saya. Saya kirim semua ke gereja. Saudara, tidak ada penyesalan. Yang saya pikirkan, yang saya membuat saya menangis waktu mau menyerahkan gaji itu, andai kata saya bekerja di darat Tuhan, apakah saya bisa melakukan nazar saya memberikan semua gaji saya ini kepadamu? Kan tidak. Tapi di kapal semua kan sudah dipersiapkan, sudah diperlengkapi. Aku tidak butuh uang. Selama 1 bulan saya lalui. Uang yang saya dapatkan, ongkos saya pun saya pinjam dari rentenir. Saya bilang sama rentenirnya, 2 bulan lagi ya, saya selesaikan. Nanti bulan pertama bunganya ditambahkan ke bulan 2, keduanya. Saudara, bulan keduanya saya bayar, ada sisa. Saya ini orang yang jahat kepada orang tua.
Tapi saya sangat sayang kepada ibu saya. Sehingga waktu saya masih kecil, ibu saya itu buta huruf. Sehingga pada waktu dia ingin membaca Alkitab, dia panggil saya, baca. Dan ternyata maksud dia supaya saya juga tahu firman. Sehingga ada satu nyanyian, waktu saya diajar itu dan selalu dikatakan, aku masih kecil dan aku untuk mengasihi orang tuaku, ibuku, seperti itu ada kata-katanya dalam bahasa Batak itu. Itu terus saya teringat dengan pujian itu, saya terus teringat di dalam hati saya. Kalau bukan karena mama aku ini, belum tentu Tuhan mengasihi. Sehingga saudara, sampai kedua orang tua ini meninggal, semuanya karena waktu mereka hidup, karena bapak saya sintua, saya waktu mulai kerja bulan yang kedua, saya kirim uang, Pak, belikan jas yang terbaik untuk melayani Tuhan. Orang tua saya sangat senang. Kenapa? Karena saya rindu bagaimana supaya mereka mengampuni saya, kesalahan-kesalahan saya. Sebab itu akan menghalangi untuk berkat Tuhan diberikan kepada saya. Saudara, akhirnya 11 bulan saya bekerja di kapal. Saya sakit. Saya kena tuberkulose, TBC tahun 90. Orang kalau kena tuberkulose kan, wah, takut betul. Saya pulang ke Medan, saya dirawat. Ternyata saudara, tahun 91. Setelah 5 bulan masuk ke 6 bulan, ada penerimaan di kantor pos. Saya coba, saya masuk tanpa saya harus bayar 1 rupiah pun. Barulah saya mengerti, inilah jalan Tuhan, rencana Tuhan supaya saya bisa duduk berdiri di atas saudara, di atas tempat ini. Sehingga saudara, saya masuk di pos, saya bekerja hampir 24 tahun. Tapi saya ingat nazar saya akan tinggalkan pekerjaan saya waktu karir saya itu baik. Setelah saya menjadi kepala kantor pos di Tanjung Balai, sudah nggak pernah saya bayangkan saya yang jahat, saya sampah masyarakat. Tapi Tuhan angkat saya menjadi seorang kepala kantor pos di Tanjung Balai. Saudara, bahkan semua keluarga itu ada rasa hormat, ada rasa, kok bisa ya? Kok bisa anak itu begitu ya? Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Waktu Tuhan dipermuliakan, nanti kita akan mengerti apa itu mezbah yang sebenarnya, saudara. Maka setelah saya 24 tahun saya lepaskan pekerjaan saya. Saya katakan, jadi sebelum saya menikah, saya sudah katakan sama calon istri saya, kamu kalau mau melanjut dengan saya punya rencana loh. Nanti waktu karir saya naik, saya nggak tahu kapan karir saya naik, saya bilang. Tapi yang jelas saya akan tinggalkan itu. Tapi saya tidak mau melayani Tuhan setelah saya pensiun, enggak. Saya nggak mau memberikan sisa-sisanya untuk Tuhan. Tapi saya mau melayani waktu karir saya naik. Sanggup nggak saya menepati janji saya di hadapan Tuhan? Maka saudara, calon istri saya bilang, siap, aku mau mendampingimu. Sehingga sampai dengan sekarang, dia tetap setia. Dan tanggal 3 kemarin, 33 tahun usia pernikahan kami. Kami tetap setia, kami tetap melayani Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, apakah saya menyesal? Tidak. Tapi saya justru bersyukur. Tuhan memberikan seorang penolong bagi saya. Tuhan mengaruniakan 2 anak-anak yang menyukakan hati saya. Seorang laki-laki, seorang perempuan. Dan sekarang anak saya yang perempuan, dia ada di Australia. Dia bekerja di Australia. Saudara, dia banyak bantu kami. Padahal saya cuma terima gaji, saudara. Karena saya mengambil tidak penuh pensiun saya pensiun dini,
saya hanya terima 417.000 setiap bulannya. Tapi saya bilang saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, bukan ini yang menjadi yang harus saya sesali. Tapi ini aja menunjukkan waktu saya menerima, saya katakan terima kasih Tuhan. Bukan uang yang kecil ini yang harus dilihat Tuhan, tapi karya Tuhan yang besar itu. Amin. Maka saudara, saya ingin katakan bahwa jangan sebandingkan kekayaanmu, hartamu dengan Tuhan. Gak ada apa-apanya. Amin. Selagi kita masih bisa, selagi kita masih kuat, selagi Tuhan masih mempercayakan hidup bagimu, persembahkanlah itu. Amin. Nah, saudara yang kekasih, saya lanjut deh. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi, bahwa karena begitu pentingnya mezbah di hadapan Tuhan, maka seperti apa yang dikatakan tadi kepada umat Israel untuk mereka membangun mezbah. Karena apa saudara? Karena mereka ada takut kepada Tuhan tapi nggak berani memuliakan Tuhan. Tapi yang Tuhan mau, dia dikatakan kepada Musa, biarlah mereka membangun mezbah supaya aku hadir dan aku memulihkan keadaan mereka. Sehingga di dalam hati mereka ada benar-benar hormat dan takut akan Allah yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. So kita jangan mengikut, jangan kita meniru bangsa Israel yang sudah ditolong, sudah dilepaskan dari perbudakan, tapi banyak mengeluh pada waktu mereka sedang diproses. Karena pada waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita diizinkan untuk menjalani yang namanya proses. Amin. Setuju ya Bapak Ibu ya? Enggak ada yang langsung wow. Tapi ada proses. Nah, saudara, pernahkah kita melihat kepada Nuh? Allah menghancurkan semua ciptaan dunia ini, dilenyapkan, dihabiskan. Kenapa? Karena kejahatan manusia itu semakin bertambah-tambah, kata Allah. Maka Allah menyesal. Aku akan menghancurkan ini semuanya. Tuhan melenyapkan, tidak ada satupun dari semua ciptaan itu yang selamat. Tetapi ada satu keluarga, ada satu kepala keluarga yang mendapatkan kasih karunia, yaitu Nuh. Saudara, coba Anda bisa bayangkan, waktu karya saudara yang sudah bagus karena ada kesalahan sedikit, lalu saudara remas-remas. Saking kecewanya, waduh, atau mungkin tidak menang, saudara remas. Tapi saudara, ya seperti itulah yang Tuhan lakukan. Tapi ternyata Tuhan sudah punya cadangannya. Ini Nuh yang akan kupakai. Karena Tuhan bilang apa? Nuh adalah orang yang benar pada masa itu. Maka Tuhan menaruh kasih karunia-Nya kepada Nuh. Nah saudara, air bah datang 40 hari 40 malam, hujan tidak pernah berhenti. Sampai 120 hari air menggenangi bumi. Setelah semuanya habis, lalu apa yang Nuh lakukan? Kalau tadi Tuhan perintahkan untuk bangun mezbah, tapi pada waktu setelah selesai semuanya, apa yang dilakukan Nuh? Nuh, dia membangun mezbah. Dia mempersembahkan binatang yang tidak haram. Dia mempersembahkan yang terbaik, yang kudus kepada Allah. Allah tidak perintahkan Nuh untuk lakukan itu. Tetapi Nuh lakukan itu karena dia tahu, dia bersyukur. Betapa semuanya sudah habis, tetapi aku mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Saudara, jadi mezbah, ada memang yang Tuhan perintahkan kita untuk membangun mezbah. Tapi pada waktu kita menyadari, kita nggak perlu diperintah-perintahkan. Kita nggak perlu dibilang-bilangin.
Kita nggak perlu dibilang diingatkan, datang ke gereja ya, ibadah ya. Tapi kita akan sadar sendiri bahwa kita ini, orang Batak bilang apa? Bagas joroni Tuhan. Tahu bagas joroni Tuhan? Tempat roh Allah berdiam. Baitnya Allah, bait kudusnya Allah. Waktu kita sadar itu, gak perlu ada orang yang mengingatkan kita. Amin. Tapi kita akan berkata, aku akan pergi ke rumah Tuhan. Waktu saya habis memuji-muji Tuhan, saya lihat istri saya karena capek, lalu saya menari sendiri. Lagunya seperti ini. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan, bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Bangkit berdiri dulu kita yuk. Istri saya bilang gini, kalau begitu-gitu kurang, jadi gimana? Ya putar keliling. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan, bersuka cita selalu, penarilah senantiasa, ucapkanlah syukur dalam, sekali lagi katakan, hati senang. Pandang kanan kirinya, ayo lihat, apakah dia sudah senang belum atau masih cemberut? Di dalam Tuhan, bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur segala perkara. Berikan kemuliaan bagi Allah. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Nah saudara, mezbah itu adalah hati kita. Maka apa yang Tuhan lihat adalah pada waktu Tuhan melihat hati kita. Apakah kita pada waktu kita datang beribadah, kita itu bersuka cita dan kita itu suka dengan firman-Nya. Ada dikatakan di dalam Pengkhotbah 5 ayat 1. Silakan, tentang takut akan Tuhan. Tolong dibantu saya. Pengkhotbah 5 ayat 1. Bisa dibantu? Slide-nya. Ya. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka orang bawa uang kok ke gereja dibilang orang-orang bodoh. Kenapa saudara? Karena mereka tidak mempersembahkan seperti janda yang ada di bait Allah. Dia mempersembahkan dari apa yang ada padanya, dari kekurangannya. Karena dia tahu inilah miliknya. Sama dengan janda di Sarfat. Waktu Elia berkata, berikan dulu bagiku, baru bagi nanti kepada anak-anakmu. Dia katakan, ini hanya minyak dalam buli-buli dan tepung ini, setelah ini kami mengelolanya, maka kami akan mati. Tapi Elia katakan, kamu gak akan mati. Waktu kamu melakukan itu lebih dulu bagiku, mempersembahkannya itu lebih dulu bagiku. Janda di Sarfat mengerti, memahaminya itu. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, perhatikan langkahmu. Jika engkau berjalan ke rumah Tuhan, apa tujuan kita ke rumah Tuhan? Apa tujuan Anda datang ke rumah Tuhan? Bukankah kita untuk mendengar firman-Nya? Karena dikatakan mendengar lebih baik dari mempersembahkan persembahan seperti yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Ternyata
ternyata di gereja banyak orang-orang bodoh, Bu. Ya, banyak juga ternyata. Tapi di tempat ini tidak ada. Amin, setuju ya? Setuju ya? Nah, Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, sehingga waktu kita memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan, ya, Tuhan tidak ingin dirinya disebandingkan, disejajarkan dengan mamon. Maka apa yang dikatakan di dalam Matius 6 ayat 24? Matius 6 ayat 24 katakan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Amin. Enggak boleh disebandingkan, disejajarkan. Pilih satu. Maka Yosua katakan apa? Aku dan seisi rumahku, kami hanya beribadah kepada Tuhan Allah. Dia berkata kepada orang-orang Israel, nah sekarang terserah kamulah. Sekarang Tuhan sudah memberikan segalanya. Kamu ada di tanah Kanaan ini. Tuhan sudah berikan ya, gandum, susu, minyak ada padamu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, karena begitu pentingnya mezbah di hadapan Tuhan, maka Raja Daud ketika ia berdosa, karena apa? Karena dia mendengar bujukan iblis. Saudara, Rasul Paulus katakan apa? Jangan beri kesempatan kepada iblis. Itu diberi kesempatan oleh Daud. Hitung rakyatmu berapa untuk melawan bangsa Amalek. Wah, dia hitung, saudara. Tapi ternyata ini menjadi kekejian bagi Tuhan. Kenapa? Karena Daud mendengar apa yang dibujuk, apa yang dikatakan oleh iblis. Kenapa? Padahal Daud itu sudah memiliki pengalaman, kan? Gak pernah dia menghitung-hitung seperti itu. Dia tetap mengandalkan Tuhan, sehingga apa? Waktu dia mengandalkan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang berkata, diam kamu, aku yang berperang. Kamu diam, aku berperang menggantikan kamu. Jadi saudara, kita gak perlu takut waktu kita menghadapi keadaan dunia ini. Sekarang kan masalahnya kan krisis itu, masalah ya ekonomi kita kan sedang digoncang ya Bapak Ibu ya. Lalu kamu mulai menghitung-hitung kekuatanmu, kamu mulai menghitung-hitung uang yang ada padamu. Satu kali ada kisah tentang seorang Tionghoa yang ada di Singapura. Lalu dia jatuh bangkrut, habis semua. Usia bapak ini sudah 73 tahun. Semua habis kekayaannya. Lalu saudara, waktu dia mendengar firman, muncul kembali gairahnya. Kenapa? Tuhan saja sanggup menghancurkan karena dia menyesal. Tapi pada waktu Tuhan melihat ada secercah harapan pada Nuh, dia enggak ragu untuk memulihkan kembali dunia ini. Waktu dia melihat ada secercah harapan, yaitu Tuhan, yaitu firman, dia enggak takut Bapak Ibu. Sampai akhirnya 3 tahun dia alami kekayaannya itu, saudara, melebihi daripada kebangkrutannya. Karena dia tahu, aku tidak perlu ragu, aku tidak perlu menghitung-hitung kekuatan Allah. Aku tidak boleh mensetarakan, membandingkan, menyamakan Allah dengan kekayaan. Maka saya katakan, karena istri saya berjualan, kami berjualan, saudara, berjualan monja, tahu monja ya? Tahu ya, monja, mohon jahit. Jadi kalau koyak mohon jahit. Nah, jadi saudara, saya hanya katakan, udah keadaan sekarang susah, sulit, udah enggak salah terlalu ini sekali. Jalani aja, jalani bersama dengan Tuhan. Tuhan pasti tolong kok, saya bilang. Tuhan pasti sertai, Tuhan pasti cukupkan segala sesuatu. Karena kami punya kredit bank pula. Waduh, kami harus tutupi 5 juta 1 bulan. Saya pikir, gimana ya Tuhan? Tuhan pasti tolong. Sampai saudara, akhirnya kami tinggal 2 bulan lagi.
Kami mulai bernapas. Sampai saya bilang sama istri saya, bulan nanti yang bulan Juli ini kita habiskan aja, bayar habis aja, supaya lepas ikatan itu. Nah saudara, maka kita tidak perlu takut dengan keadaan yang tidak baik. Keadaan hari-hari ini, waktu kita tahu mempersembahkan sesuatu di hadapan Tuhan, di mezbahnya. Oh sudah jam berapa ya Pak? Saudara sudah lapar? Atau saudara masih mau jualan lagi ya? Wah, sudah jam 12 Bu. Sampai jam berapa Bu? Biasa jam 12 ya Bu ya? Aduh, maafkan saya. Nanti Ibu mau datang lagi nggak ibadah sore? Kita mau cerita lagi. Nah, saudara yang kekasih, maka kita tidak perlu takut, sehingga apa yang dialami oleh Daud itu kemudian apa? Dia mengalami pilihan daripada Allah. Tuhan menghukum. Kamu mau milih mati hari ini atau mati apa? Lalu dia bilang, ya udahlah, aku mau mati di tangan Tuhan. Lalu apa? Mereka mengalami yang namanya penyakit sampar. Sampai 70.000 orang Israel ini mati. Kemudian apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan kasihan karena melihat Daud itu berusaha untuk kembali kepadanya. Maka Tuhan katakan kepada malaikatnya, sampaikanlah, bilang sama Daud untuk mereka, dia mendirikan mezbah bagiku. Dan di sanalah aku akan datang waktu dia mempersembahkan korban syukuran, korban bakaran kepadaku. Aku akan datang, aku akan memulihkan, aku akan memberkati. Nah saudara, waktu kita tahu akan dosa dan kesalahan kita datang kepada Tuhan. Karena kita punya keyakinan bahwa di mezbah segala sesuatu akan dipulihkan. Di mezbah akan ada kesembuhan. Di mezbah ekonomimu pasti dipulihkan. Di mezbah kesehatanmu pasti dipulihkan. Amin. Karena kita punya Allah, waktu Tuhan hadir, waktu Tuhan ada di tengah-tengah kita, kenapa kita harus takut? Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kayaknya Diki. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Amin. Katakan dengan imanmu. Engkau meneguhkanku, Pasti Tuhan bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. berikan tanganmu kepada Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu.
berkata kepada Tuhan, Tuhan ini aku mezbamu. Hadirlah Tuhan, ini hatiku, ini hidupku. Ya rada barawa masih kena mataka, Budia bataka nabawa bayarala masando. Angkat kedua tanganmu. Ya rada masih kena mataka nabara bawa bayarala. Tuhan, Engkau nyatakan janjimu. Engkau yang berkata waktu namamu ditinggikan ya Tuhan, Engkau hadir. Engkau akan mengadakan mujizatmu, dan Engkau membaharui janji-janjimu, covenant-mu di tengah-tengah kami ya Allah. Gloria matakana mana bayaramu. Oh rapataka dapat ya rada pasanda. Haleluya. Bekerjalah ya Roh Kudus. Lanjutkan Tuhan karyamu di tengah-tengah kami. Lanjutkan di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Hamba-Mu terbatas. Hamba-Mu sangat terbatas Tuhan. Tapi karyamu tidak pernah terbatas Tuhan. Kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Terima kasih Tuhan. Kami diberkati hari ini karena kami mengenal Allah yang kami sembah. Kami sadar, kami tahu bahwa hidup kami adalah milik Tuhan, dan Tuhan tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan akan katakan, marilah datang kepadaku. Ini kami Tuhan, ini kami Bapa. Kami tidak perlu takut Tuhan, sebab tangan Tuhan yang kuat akan terus menopang, meneguhkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, kembali lagi bersama saya Zeus Sitepu yang akan menyampaikan seputar informasi kegiatan di gereja kita. Berikut informasinya. Setiap minggu pertama, kita diingatkan kembali untuk mengambil bagian dalam pekerjaan misi yang sedang dilakukan oleh gereja kita, baik dalam doa, upaya, maupun dana. Apapun bagian kita, marilah kita beri yang terbaik sehingga kabar baik boleh diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Doa pengerja yang dikhususkan untuk gembala dan pengerja akan diadakan besok pada hari Senin tanggal 6 Juli 2026 pukul 19 WIB di GBI Rumah Persembahan. Bagi seluruh gembala dan pengerja wajib mengikuti doa pengerja ini. Kami mengundang seluruh gembala dan pengerja hadir dalam ibadah doa pemimpin pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2026 pukul 10 WIB di GBI Rumah Persembahan. Ruang Menara Doa. Ibadah ini terbuka juga untuk umum. Departemen KOM akan membuka kelas pengenalan akan firman Tuhan, yaitu KOM, Kehidupan Orientasi Melayani. Nah, kali ini gereja kita akan membuka kelas KOM seri 100 online angkatan ketiga tahun 2026 yang akan dimulai pada tanggal 7 Juli 2026 dan diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pukul 18 sampai dengan 20 WIB melalui aplikasi Zoom. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang mau mendaftar KOM seri 100 online ini, silakan scan QR Code berikut ini atau dengan link pendaftaran ini. Informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Miss Mary Sipayung di nomor telepon berikut ini. Kelas KOM ini terbuka untuk umum. Mari hadir dalam ibadah doa malam yang diadakan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 pukul 19 WIB di GBI Tabernacle of David. Seluruh gembala dan pengerja wajib mengikutinya dan terbuka untuk umum. Shalom, jemaat terkasih di dalam Yesus Kristus. Apa kabarnya minggu ini? Masih semangat untuk ber-FA?
Di tengah kesibukan pekerjaan dan perkembangan teknologi, seringkali kita tinggal serumah, tetapi kehilangan waktu untuk membangun kebersamaan. Family Altar bukan tentang rutinitas ibadah. Ini adalah waktu khusus ketika keluarga berhenti sejenak, mencari Tuhan bersama, dan saling menguatkan. Kesatuan hati, tumbuh bersama, dan menangkan jiwa. Dalam FA, ada satu doa, satu firman, satu hati yang dipersatukan. Mulailah Family Altar hari ini dengan bergabung ke counter-counter FA gereja cabang terdekat. Tuhan Yesus memberkati. Mari hadir dalam Worship Night bersama Encore Music dari Taiwan. Pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 pukul 19 WIB di GBI Tabernacle of God. Terbuka untuk umum dan gratis. Mari bersama-sama memuji kebesaran Tuhan. Demikian warta tambahan yang dapat kami sampaikan, dan untuk pelayanan doa, pastoral, konseling, atau informasi seputar pelayanan, Bapak Ibu dapat menghubungi call center gereja di nomor telepon 0811 6158 889. Untuk informasi selengkapnya, dapat scan QR Code berikut ini. Selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat Tuhan di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Warta Sepekan GBI Tomo Tower Minggu 57 Juli 2026. Firman Tuhan menyadarkan bahwa agar iman Kristen kita berkembang, harus ada orang-orang yang mendukung dan mendoakan kita. Untuk itu, setiap jemaat perlu sekali bergabung dalam salah satu Family Altar atau FA yang ada di GBI Tomo Tower. Adapun FA yang tersedia adalah ibadah FA 01 dilaksanakan setiap hari Kamis di rumah Bapak Edward di Jalan Tampir nomor 3 pukul 19 WIB. Ibadah FA 02 atau ibadah GBI Tomo Tower dilaksanakan setiap minggu ketiga pada hari Jumat pukul 18.30 WIB bertempat di ruangan ibadah ini. Dalam rangka mengembangkan ruang ibadah, GBI Tomo Tower mengadakan persembahan janji iman. Untuk itu, kita akan memberikan persembahan pelebaran ruang ibadah pada minggu ketiga dan juga minggu kelima. Jemaat dapat memberikan persembahan janji iman dengan menggunakan amplop khusus yang tersedia atau melalui transfer ke rekening Jemaat GBI Tomo Tower, Bank BCA dengan nomor rekening 546-041-9176. Mari kita sama-sama mendukung sosial media ministry GBI Tomo Tower dengan cara mengakses tayangan ibadah raya kita di YouTube, Facebook, dan juga Instagram GBI Tomo Tower. Mari kita like, subscribe, dan juga share materi media sosial gereja kita. Bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa, informasi baptisan, dan juga FA, dapat menghubungi ASER yang bertugas. Bagi jemaat yang membawa kendaraan sepeda motor agar dapat memasang kunci ganda atau gembok untuk menjaga keamanan dan mencegah kehilangan. Telah tersedia kaos logo GBI Tomo Tower seharga Rp125.000 per piece. Dengan membeli kaos GBI Tomo Tower, saudara telah turut berkontribusi dalam mendukung pengembangan pelayanan GBI Tomo Tower. Bagi yang berminat membeli dapat menghubungi ASER yang bertugas. Ibadah di GBI Tomo Tower ada 2 sesi, di mana sesi pertama adalah pukul 10.30 WIB dan ibadah sesi kedua pukul 4 sore. Dihimbau kepada para jemaat agar tidak datang terlambat. Datanglah tepat waktu ke rumah ibadah agar menunjukkan kasih kita kepada Kristus. Terima kasih untuk jemaat yang tidak menyembunyikan suara handphone selama ibadah dan bersama-sama bertanggung jawab atas kebersihan tempat ibadah dan gedung Sutomo Tower untuk memuliakan nama Tuhan. Gedung ini memberlakukan aturan dilarang merokok. Demikian warta untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati Anda berlimpah-limpah. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan tutup dengan doa. Sebelum kita doa, saya ajak Bapak Ibu untuk beri kemuliaan kepada Tuhan yang terbaik. Mari kita satukan hati kita. Terima kasih Allah Bapa buat kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah setiap persembahan yang kami berikan ya Bapa, itu kudus di hadapan-Mu ya Bapa, dan menyenangkan hati-Mu. Biarlah persembahan ya Bapa yang Kau bakar ini ya Bapa, menjadi ukupan yang harum di hadapan-Mu Tuhan.
Kami bersyukur Bapa, Kau menghadirkan hamba-Mu dari Tanjung Balai ke tempat ini Tuhan, untuk memberkati kita semua. Kiranya ya Bapa, Kau jadikan hamba-Mu ini lebih luar biasa lagi ya Bapa. Dalam pelayanannya di Tanjung Balai ya Bapa, itu Kau jadikan ya Bapa tempat untuk memesbah-Mu ya Bapa, tempat untuk menyembah-Mu ya Bapa, supaya setiap orang yang ada di Tanjung Balai mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup ya Tuhan. Bapa, Kau berkati hamba-Mu ini, Bapak Julius Sinaga, istri dan anaknya Engkau berkati berlimpah-limpah, dalam usahanya Engkau berkati luar biasa ya Bapa. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan, karena setiap anak-anak-Mu yang mengandalkan-Mu ya Tuhan, Kau pasti akan memberkati berlimpah-limpah ya Bapa. Kau beri kesehatan kepada hamba-Mu ini ya Bapa, dalam pelayanannya dimanapun dia berada ya Bapa. Kiranya lingkupan kasih-Mu selalu menyertai hamba-Mu ini. Bapa, kami juga berdoa untuk gembala kami yang ada di GBS Tomo Tower, Pendeta Dr. Andrew Tobing ya Bapa. Kiranya ya Bapa, Engkau juga melingkupi hamba-Mu ini secara luar biasa. Visi dan misi ya Bapa yang terbaik Engkau curahkan kepada hamba-Mu. Kesehatan yang melimpah Engkau berikan kepada hamba-Mu ya Bapa. Dan Engkau berkati juga istri dan anak-anaknya ya Bapa. Tidak lupa kami juga berdoa untuk gembala kami ada di pusat, Bapak Insinyur Niko, Bapak R. Bambang Yonan, Bapak Edi Prayetno, dan seluruh hamba-hamba Tuhan ya Bapa, yang mengambil bagian dalam misi penyelamatan ini ya Bapa, yaitu menjadikan semua bangsa murid-Mu ya Bapa. Kiranya ya Bapa, kuasa kasih-Mu selalu Engkau curahkan kepada hamba-hamba-Mu ya Bapa. Engkau beri kesehatan yang melimpah kepada hamba-hamba-Mu ya Bapa. Darah Tuhan Yesus yang melingkupi mereka dari ujung kaki hingga ujung kepala mereka ya Bapa. Kiranya darah Tuhan Yesus pula lah yang menjaga mereka dalam pelayanan mereka, sehingga ya Bapa banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi-Mu Tuhan. Bapa, kiranya Engkau berkati pekerjaan mereka, Engkau berkati usaha mereka, Engkau berkati apa yang mereka lakukan supaya berhasil dan beruntung. Dan juga kami berdoa ya Bapa untuk semua anak-anak-Mu di gereja-gereja ya Bapa, terutama GBS Tomo Tower ya Bapa. Kiranya Engkau berkati berlimpah-limpah ya Bapa. Kiranya Engkau disenangkan dalam persembahan yang kami berikan ya Bapa. Kau berkati 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Biarlah semua itu ya Bapa kami persembahkan untuk kemajuan gereja-Mu, untuk rumah-Mu, untuk mesbah-Mu ya Bapa. Karena Engkau layak terima yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap pelayan-pelayan-Mu yang hari ini melayani ya Bapa. Kiranya ya Bapa, lingkupan kasih-Mu selalu Engkau curahkan kepada hamba-hamba-Mu ya Bapa. Kau beri kekuatan yang dari surga ya Bapa, supaya kami sanggup ya Bapa menjalankan amanat agung-Mu ini ya Bapa dengan baik, sehingga tidak bercacat celah di mata-Mu ya Bapa. Semua ini ya Bapa demi menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Bapa, kiranya yang hari ini tidak bisa hadir, kiranya juga ada yang sakit, berikut juga jemaat-Mu ya Bapa. Kiranya ya Bapa, kuasa kasih-Mu selalu Engkau curahkan kepada mereka. Kesembuhan ilahi Kau curahkan kepada mereka, sehingga mereka tidak sakit lagi, mereka tidak terikat lagi ya Bapa, dan mereka mendapat kelepasan ya Bapa. Dan kami percaya ya Bapa, yang membutuhkan pertolongan pasti Engkau jawab ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk negara Indonesia. Kiranya negara Indonesia selalu dalam lingkupan kasih-Mu. Kiranya Indonesia ya Bapa selalu ada dalam mata-Mu dan hati-Mu ya Bapa. Sehingga Indonesia makin hari makin baik. Kau berkati pemimpinnya, presiden, wakil presiden, dan seluruh jajaran pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Kiranya Engkau beri roh takut akan Engkau, sehingga mereka menjaga Indonesia ya Bapa dalam menjalankan tugas mereka
dengan baik ya Bapa, sehingga Indonesia itu harum namanya di mancanegara ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami mau berpisah, tidak lupa kami doakan untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Mari kita angkat tangan. Shalom, shalom, shalom Yerusalem. Damai sejahtera atas puri tembok Yerusalem. Diberkatilah setiap orang yang memberkati kota kudus-Mu Yerusalem. Dan kami percaya damai sejahtera yang ada di Yerusalem itu mengalir untuk Indonesia, negara yang kami cintai. Mengalir untuk setiap gereja, terutama GBI Medan Plaza dan GBI Stomo Tower. Sehingga ya Bapak, damai sejahtera yang ada di Yerusalem itu melingkupi setiap kami di tempat ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Sebelum kami kembali ke rumah kami masing-masing, kiranya Engkau menyertai kendaraan kami pakai, Engkau melindungi sehingga kami bisa berkumpul dan membawa berkas-berkas-Mu untuk keluarga kami. Terima kasih Bapa. Kiranya sebelum kami kembali, kami mau terima berkat daripada-Mu. Saudara kasih di dalam Tuhan, mari arahkan hatimu ke surga. Angkat kedua tanganmu. Sekarang terimalah, bawalah pulang berkat damai sejahtera, anugerah yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih dan sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dari Roh Kudus. Biarlah terus menyertai, memberkati, menguatkan, meneguhkan iman percayamu hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Mari setiap yang kita percaya kita berkata amin. Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Ya. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama
sukacitaku, mulialah namamu, oh Yesusku, Yesusku, sukacitaku.